Shalom. Pada hari ini saya ingin bagikan ada 5 keputusan penting, saudaraku, yang harus diputuskan setiap hari kalau saudara mau melihat ya kebaikan dan kemurahan Tuhan mengikuti kita seumur hidup kita, saudaraku yang khusus. Dan ujungnya kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, saudaraku, 5 keputusan penting ini, saudaraku, saya ajak ibu bapak semua untuk melihat dari Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9. Ini ayat per ayat ini ada bicara tentang 5 keputusan penting yang harus kita ambil. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat 6, baca yang keras. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara ya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa? Pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Katakan amin saudara. Dari ayat 4 sampai ayat 9 kita akan bahas satu persatu ayatnya. Keputusan pertama yang harus kita ambil setiap hari adalah ayat 4 katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kalau satu ayat ada 2 kata yang diulang, artinya kata itu mengandung arti yang penting. Itu prinsip daripada penyebutan. Saudara, penyebutan pertama atau penyebutan yang diulang, itu prinsip kalau saudara belajar Alkitab. Saudara, jadi di sini perintah untuk bersukacita adalah perintah yang sangat penting. Jadi kita harus memutuskan untuk bersukacita setiap hari. Katakan amin saudara. Bersukacita karena Tuhan. Apa artinya bersukacita karena Tuhan? Artinya kita percaya. Kita percaya karena kita sudah diselamatkan. Kita sudah menerima keselamatan hidup yang itulah sukacita. Sukacita kita bukan dari luar lalu kita ke dalam ada perasaan sukacita. Tapi sukacita karena Tuhan dari dalam. Saudara, bukan karena tergantung orang sekitar kita, keadaan sekitar kita, tapi dari dalam kita. Saudara dan saya bisa bersukacita karena kita tahu bahwa kita semuanya sudah menerima keselamatan jiwa dan hidup yang kekal. Yesus sudah mati di salib, darahnya dicurahkan untuk menebus setiap dosa kita. Alkitab katakan, barang siapa yang percaya pada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Kita dibebaskan dari tuduhan bersalah. Kita dibebaskan dari penghukuman kekal. Yang mengerti katakan amin saudara. Sukacita karena Tuhan, itu artinya kita percaya bahwa kita punya masa depan, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Katakan amin saudara. Masa depan yang paling jauh adalah apa? Sorga yang kekal. Yang ngerti katakan amin saudara. Masa depan yang paling dekat adalah apa? Nanti sore, besok pagi, saudaraku, besok minggu. Tuhan janji saudara di dalam Yeremia pasal 29, aku sudah punya rancangan indah, rancangan damai sejahtera, rancangan yang baik. Ini dasar sukacita kita. Katakan amin saudara. Ya, kita bisa bersukacita karena apa? Kita punya janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti
menggenapinya. Nah, ibu bapak saudara kasih, kita harus tahu satu hal gini. Nggak mudah ambil keputusan tiap hari bersuka cita. Terbukti, saudara, masalahnya orang Kristen adalah di mana? Bukan di masalah keuangan, masalah sakit penyakitnya. Masalahnya adalah mereka sulit bersuka cita. Katakan amin saudara. Karena saudara tahu, saya mau kasih tahu saudara, iblis itu berusaha keras mencuri sukacita kita. Ya kan? Dengan berbagai cara. Ya kan, dia curi sukacita. Saudara, ya kan? Dia berusaha untuk membuat setiap kita dikuasai oleh apa? Kesedihan, kecemasan, kegelisahan, duka cita. Kalau kita suka menyimpan kesedihan, kesusahan hati, kegelisahan, dampaknya kita jadi orang yang terluka kan? Orang yang terluka melukai orang. Dan ini saudara tahu enggak ini? Artinya apa? Saudara, kalau kita nyimpen namanya duka cita, kita sedang mendukakan Roh Kudus. Kita memberikan kesempatan buat iblis merusak hidup kita. Seorang daripada sahabat atau teman jemaat saudara kehilangan suami yang dia kasihi. Dia sangat berduka. Berdukanya bukan cuma berduka pada masa berduka, tapi cukup lama berduka. Dan dampaknya dia tidak bisa tidur, sulit makan. Lalu merentet ke masalah-masalah yang dia tidak duga. Masalah di dalam bisnisnya, masalah di dalam orang-orang. Saudaraku Kristus, sampai dia kebingungan. Dia tanya, dihubungi saya ngalami ini. Sejak ini, saya dengerin cerita. Lalu saya tanya Tuhan sementara dia bercerita. Roh Kudus bilang, ini trouble spirit. Roh susah hati, roh duka cita yang menyebabkan dia. Ya kan, masalah kesehatannya, tidurnya, makannya, bisnisnya. Akhirnya kenapa? Usaha suaminya, tokonya. Tiba-tiba kena masalah bidan, orangnya juga udah meninggal. Sebenarnya masalah kecil. Minta bantuan orang untuk selesaikan masalah ini, kasus ini. Orang yang disuruh orang yang bantu ketemu dengan aparat. Rupanya aparat punya cerita dengan orang yang bantu ini. Masalah jadi tambah besar. Saudara, udah lain semuanya. Saudaraku, wah tambah susah. Singkat kata, pada waktu Tuhan, saudara, jamah ibu ini, jemaat ini, ya saya ajak dia untuk nyanyi nyembah haleluya 12 kali. Tiba-tiba Roh Kudus bilang sama saya, suruh dia berbahasa roh. Bilang, penuh Roh Kudus, dia mulai berbahasa roh. Saudara ibu ini, setelah bahasa roh, lalu Roh Kudus bilang sama saya lagi, kamu doa supaya dia dapat holy laughter. Roh sukacita. Wah, tiba-tiba saya doakan, terima roh sukacita dia dalam. Dia lewat telepon saudara. Wah, sukacita luar biasa. Dia ketawa. Selesai, saya bilang, saya plong Pak. Selesai dia kayaknya lepas roh duka cita itu lepas saudara. Lalu apa yang terjadi? Tuhan kirim orang untuk selesaikan masalah hukum daripada bisnis suaminya. Beres. Lalu toko tempat di mana suaminya mau berdagang, anak-anaknya nggak mau lanjutkan. Ini barang masih banyak. Orang-orang bersedia untuk beli semua, borong habis tokonya. Lalu tokonya itu disewakan. Jadi ketika Tuhan memulihkan, ketika Tuhan hadir dalam hidup seseorang, apa yang terjadi? Maka dia pulihkan seutuhnya. Kata kuncinya apa? Sukacita. Sukacita. Di Alkitab juga ada. Bayangin seorang raja bisa copot jabatan hanya karena masalah kecil. Masalah apa? Masalah dia gak bisa sukacita. Siapa namanya? Raja pertama Israel. Namanya Raja Saul. Raja Saul dia simpen kesedihan. Dia simpen daripada kesedihan. Sedih kenapa? Sedih karena cemburu sama Daud. Cemburu karena ya kan, saking dia cemburunya hatinya jadi pilu. Kenapa? Waktu dia dengar
Saudaraku, Daud yang dia perintah untuk berperang, pulang berperang, ibu-ibu nyanyi. Daud kalahkan berlaksa-laksa, tapi Saul rajanya cuma beribu-ribu. Gitu, dia sakit hatinya, dia pilu, dia sedih, dia simpen kesedihan. Dampaknya apa saudara? Roh jahat masuk. Dia jadi benci sama Daud, dia kejar Daud sampai ujungnya matinya tragis. Ibu bapak saudaraku Kristus, saya ingin beritahu satu hal begini. Pada saat kita mengambil keputusan untuk bersuka cita, pada saat itulah kita sedang membuat tempat bagi Tuhan untuk melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Pada saat kita mengambil keputusan untuk bersuka cita, tiap hari Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan dan perlindungan. Karena firman Tuhan katakan, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Saat kita mengambil keputusan untuk bersuka cita, kita sedang menarik perhatian Tuhan. Maka Roh Kudus akan bekerja, memberkati saudara, menolong saudara, melakukan mujizat dalam hidup saudara. Karena Mazmur 37 ayat 4 katakan apa saudara? Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu. Kalau saudara ambil keputusan untuk bersuka cita setiap hari, apa yang terjadi saudara? Firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang mancur, tetapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Ketika saudara ambil keputusan untuk bersuka cita, dampaknya gede. Yesaya 12 ayat 3. Kalau saudara tetap bersuka cita, dengar baik. Dia bilang begini, maka kamu akan menimba air. Kamu akan menimba air dengan kegirangan. Yesaya 12 ayat 3. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Artinya apa di sini? Saudaraku, kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Saudara dan saya, kita semua kalau kita bersuka cita, maka ada roh pewahyuan. Apa yang selama ini tersembunyi kita tidak tahu. Ketika kita punya sukacita, mata kita bisa melihat, inilah janji Tuhan, ini Tuhan, inilah Tuhan mau tolong kita lewat ini, lewat dia, begini, ini jalannya dan lain sebagainya. Itu artinya. Yang ngerti katakan amin saudara. Saudara mau bersuka cita tiap hari? Katakan amin. Iya, Tuhan hanya bisa memberi kepada kita kalau kita bersuka, ya kan? Katakan amin saudaraku. Ya, amin saudaraku. Iya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu. Jadi gini, masalah kita, saudara, bukan masalah penyakit ini belum sembuh. Ini masalah kita hari ini adalah kalau saudara orang yang bergantung sama Tuhan, saudara ingin melihat mujizat, pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidup saudara. Tuhan mau kita ambil bagian kita. Sukacita tiap hari. Katakan amin. Maka hal-hal yang tidak terduga, berkat yang tidak terduga itu akan mendatangi saudara kalau saudara bersukacita. Itu perintah yang pertama. Perintah yang kedua, apa saudara? Yang harus kita putuskan. Ya kan? Kita harus mengambil keputusan untuk apa? Berbuat baik setiap hari. Kita harus mengambil keputusan. Kita harus memutuskan untuk berbuat baik. Sederhana, tiap hari harus berbuat baik. Filipi 4 ayat 5 katakan apa? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Keputusan berbuat baik setiap hari adalah respon kita terhadap apa? Kasih dan kemurahan Tuhan. Saudara biasain deh kalau lihat sesuatu langsung mikir yang baik. Lalu ngucap yang baik, kalau bisa naikkan doa. Latih. Ini Tuhan benar. Tuhan kan selalu bersukacita Yesus. Tuhan juga melihat orang banyak. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Keputusan setiap hari. Harus ambil keputusan untuk berbuat baik. Apapun. Sekecil apapun kebaikan, lakukan. Kalau bisa yang besar, apalagi lakukan itu. Gini, saya mau ulangi saudara kata-kata ini.
Kalau kita ingin mengetahui seberapa besar kita mengerti akan kasih dan murah Tuhan. Kalau kita mau tahu seberapa besar kita menyadari bahwa hidup kita sangat ditentukan oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Kita bisa lihat dari apa? Dari pemberian kita. Katakan amin saudara. Pemberian kita adalah dengan apa saudara? Bisa juga dengan berpikir untuk bagaimana nolong. Itu pemberian. Doa kita itu pemberian kita. Kata-kata dorongan semangat. Itu pemberian kita. Kita bisa mau dengarkan cerita seseorang, keluh kesah seseorang. Itu juga pemberian. Kita berikan waktu kita. Kita kasih kesanggupan kita. Ini loh aku punya. Aku tahu ini. Saudara, pemberian kita bisa dalam bentuk apa? Uang yang kita bisa ini kan. Tadi waktu saya pagi, olahraga pagi saudara. Goes, saya tersentuh dengan saya lihat ada orang lagi jalan pagi ya. Nggak tahu kayak suami istri apa kalau nggak salah. Tuh, saudaraku, dia tuh bawa, nggak tahu istrinya sih bawa, kayaknya bungkusan. Lalu ketemu dengan kayak orang di jalan yang sederhana lah, saudaraku. Lalu dia udah sarapan belum? Dia kasih, belum, kasih sarapan. Jadi dia jalan pagi tuh bawa bungkusan, hanya untuk ngasih. Kayaknya nasi uduk yang dia beli, saudara, kantong. Tek di hati saya, ini keren banget ya. Kayaknya dulu waktu masa pandemi banyak ya video kita lihat seperti itu. Sekarang udah gak ada lagi nih. Kayaknya mungkin udah gak divideoin lagi. Tetap dilakukan tapi udah gak divideoin lagi mungkin. Saudara, kayaknya perlu juga divideoin lagi saudaraku. Supaya untuk memotivasi. Saya lihat, waduh ini luar biasa. Pada saat kita mengambil keputusan untuk berbuat baik, kita sedang membangun sebuah tempat untuk Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kita. Setiap kali khotbah saya khotbah tentang perempuan Sunem. Saudaraku, ini contoh orang yang kayaknya responnya, reaksinya selalu buat baik. Kalau kita ngerti betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Betapa baiknya Tuhan. Kita udah terima banyak dari Tuhan. Saudaraku, pasti responnya kita mau buat baik sama orang. Kalau kita udah ketemu seseorang yang begitu baiknya sama kita, perhatiannya sama kita, dia banyak buat sesuatu yang mengubah hidup kita. Kita bisa jadi punya kerja kah, kita bisa sekolah kah, kita bisa begini, begitu dan lain sebagainya. Oh aku bisa dijodohkan sama dia, oh saya bisa kenal Tuhan sama dia karena dia. Saudara, kalau saudara berpikir dia baik sekali, pasti responnya adalah saudara kalau normal banget, nggak mungkin mau jahat. Pasti mau lakukan apa yang bisa mendatangkan kebaikan buat orang itu. Katakan amin. Perempuan Sunem, dia ngerti dia punya Allah yang baik. Pada waktu datang Nabi Elisa ke kotanya, dia panggil Nabi Elisa itu masuk rumah. Dia siapkan makanan sampai kenyang. Setiap kali datang ada makanan. Gak usah cari kemana-mana, gak usah ke warung, makan di sini. Selama ada di sini, makan aja di sini. Lalu dia usul sama suaminya, ya kan? Itu kayaknya nabi yang aku tahu ya. Bagaimana kalau kita siapin kamar di atas? Kalau nabi ini datang ke kota kita, kota Sunem, ya kan? Kita jangan cuma kasih makan, tapi juga kasih tempat untuk istirahat. Saudaraku, jadi perempuan ini meningkat terus perbuatan baiknya. Pada waktu dia siapkan kamar, saudara, di loteng yang di atas, apa yang terjadi? Waktu Elisa masuk ke kamar itu, Elisa hatinya tersentuh. Itu hati Tuhan, saya percaya. Lalu dia bilang sama Gehazi, coba kau tanya, ya kan, apa yang dia inginkan aku perbuat. Seperti hati Tuhan tersentuh ketika Salomo membawa korban persembahan, 1000 korban persembahan. Tuhan hanya tuntut 1, Salomo kasih 1000. Malamnya Tuhan datangi Salomo. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kamu mintalah. Saudaraku, Salomo minta hikmat, Tuhan berikan hikmat, kekayaan, kecerdasan, kekuasaan, dan semua nyawa daripada musuh-musuhnya. Saudaraku Yesus Kristus,
Saudara lihat ketika Tuhan minta kepada Musa, apa yang ada di tangan kamu? Aku gak minta apa. Apa yang ada, bukan yang gak ada. Apa yang di tangan kamu Musa? Ketika Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Aku cuma punya tongkat. Tongkat inilah modal hidupku. Aku kerja mengembalakan kambing domba lewat tongkat ini. Aku jalan, aku sudah tua ini, sudah 80 tahun. Dengan tongkat ini aku jalani hidup aku. Aku cari nafkah ini. Tuhan bilang apa sama Musa? Lempar tongkat itu. Lemparkan, serahkan tongkat itu kepadaku. Musa lemparkan, tiba-tiba tongkat itu berubah jadi apa? Jadi ular. Apa pesan yang Tuhan mau ngomong? Saudaraku, apa yang tangan kita? Yang sepertinya menunjang. Saudara, kalau kita bisa lepaskan ke Tuhan, Tuhan akan bisa sempurnakan. Kita nggak tahu itu sebenarnya ular. Kadang-kadang kita pikir di bisnis kita ini, itu bisa jadi ular. Orang yang jadi topangan kita, bisa juga itu tongkat yang kita sebagai tongkat. Lepas jadi ular, Tuhan bilang apa? Pegang buntutnya. Wah, ular kan jangan dipegang buntutnya, mesti pegang apa aja saudara? Palanya kan supaya dia nggak gigit. Pegang buntutnya, nanti Tuhan yang pegang kepalanya. Saudaraku Yesus Kristus, biarlah Tuhan serahkan. Pas waktu dipegang, berubah ular itu jadi apa? Tongkat. Sejak itu tongkat itu saudara, bukan jadi tongkat Musa. Menjadi tongkat siapa? Tongkat Allah. Ketika dia angkat 10 tulah. Ketika dia angkat laut teberau. Kering. Saudara jadi jalan raya. Ketika dia pukul daripada batu karang keluar air. Orang minum. Hari ini saudaraku Yesus Kristus. Kamar yang dibangun perempuan Sunem. Saudaraku. Kamar inilah mujizat Tuhan dibuat. Perempuan ini mandul. Nabi Elisa bernubuat. Tahun depan kamu akan mengandung dan melahirkan anak. Betul, anak laki-laki keluar. Lahir. Setelah anaknya besar, anaknya meninggal. Si perempuan Sunem taruh di kamar itu. Saudaraku, saya bilang seorang petani yang menabur benih, dia punya pengharapan untuk panen di depan. Kenapa dia harus taruh di tempat kamar Elia? Dia mau bilang di kamar itu kamar Elia. Kamar di mana Tuhan pernah buat mujizat. Dan di tempat itu aku punya pengharapan. Anakku yang sudah mati akan dibangkitkan. Elia masuk kamar itu. Berdoa untuk anaknya dan anaknya dibangkitkan. Katakan amin. Ambil keputusan tiap hari berbuat baik. Katakan amin. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Katakan apa saudaraku? Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kamu. Supaya kamu bercukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ayat ini saudara, pegangan hidup saya. Intinya begini. Ya, firman Tuhan mau ngomong gini yang ayat ini. Kalau kita suka berbuat baik, kalau kita suka memberi dengan sukacita, memberi dengan murah hati, Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kamu di sepanjang hidupmu dengan caranya yang ajaib, apapun jenis kebutuhan kamu. Katakan amin saudara. Tiap hari ambil keputusan. Untuk apa? Berbuat baik. Kita bisa berbuat baik dengan cara apa? Berpikir yang baik, berkata yang baik, doakan yang baik. Maka kita bisa lakukan perbuatan yang baik. Yang ketiga saudaraku Yesus Kristus, kita harus mengambil keputusan untuk tidak khawatir tentang apapun juga setiap hari. Lakukan ini saudaraku. Filipi 4 ayat 7 katakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saat kita khawatir, Tuhan bilang jangan khawatir, ambil keputusan jangan khawatir. Saudara mau gak? Katakan amin, tulis di live chat. Amin, 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 amin. Aku gak mau khawatir. Gimana caranya? Aku gak mau khawatir. Kalau aku khawatir, saat kita khawatir, kita memikirkan, kita mengatakan kepada diri kita sendiri,
tentang hal-hal yang negatif, tentang apa yang kita tidak inginkan itu terjadi. Itu namanya khawatir. Kalau khawatir selalu kita mikirin, kita ngomongin hal yang negatif, hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Tuhan bilang, saudara, stop. Jangan pikirin, jangan omongin itu. Sebaliknya, doa. Saat kita berdoa, kita memikirkan dan mengatakan kepada Tuhan tentang apa? Janji firman Tuhan. Tentang apa yang kita ingin itu terjadi. Yang mengerti katakan amin saudara. Jadi harus ingat saudara, perkataan kita. Perkataan baik renungan hati, pikiran, maupun perkataan yang keluar, itu adalah benih yang ditaburkan. Di mana kelak kita akan memakan hasil dari perkataan itu. Amsal 18 ayat 20-21 katakan begini. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Katakan amin. Katakan amin. Ya, Alkitab mengatakan kita dikenyangkan oleh hasil perkataan kita. Perkataan kita akan memberikan hasil yang baik atau hasil yang buruk bagi hidup kita. Kalau Tuhan tuh perintahkan kita supaya kita jangan khawatir, hal itu berarti Tuhan tuh memerintahkan kita jangan mikirin, jangan ngomongin terus sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Karena kalau kita pikirin dan ngomongin terus, itu benar, ya kan Tuhan gak mau. Nanti tuh kita kan makan hasil dari apa yang kita omongin pikiran. Pasti hasilnya gak baik. Itu Tuhan tuh baik. Jangan khawatir, bukan gak ada alasan. Ada. Katakan amin saudaraku. Ada alasan. Oleh karena kasihnya, dia tidak ingin saudara makan hasil yang buruk. Karena perkataannya, pikirannya yang negatif. Jadi Tuhan ya kan perintahkan kita doa. Doa, naikkan itu doa. Tadi saya doakan seorang, sehabis doa dia sharing sama saya. Dia bilang, kamu tuh pernah gak sih khawatir? Aku tuh kadang-kadang khawatirnya dalam. Apalagi Jakarta kan PSBB di Jakarta. Aku khawatir gitu loh. Sampai dia tek gitu. Saya bilang iya, saya suka khawatir. Bahkan kalau mau dibilang sering. Tapi saya gak mau khawatir. Waktu aku khawatir, aku takut, aku ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku takut, aku khawatir Tuhan. Aku ngomongin apa yang aku khawatirin. Aku khawatir dengan ini, dengan itu, dengan ini, itu. Berikan aku kekuatan dong Tuhan. Berikan aku damai sejahtera-Mu. Dan aku percaya kok, Engkau Allah yang setia. Engkau Allah sanggup untuk cukupi. Bagian aku cuma sukacita. Bagian aku adalah menabur, memberi, berbuat baik. Dan aku gak mau khawatir, aku serahkan deh ke Tuhan. Katakan amin, dan aku percaya. Kalau aku serahkan kekhawatiran, aku doa, aku minta Tuhan cukupi. Maka dengan caramu yang Engkau janji, Engkau akan janji Engkau cukupi segala kebutuhanku di sepanjang hidupku. Dengan pelbagai caramu yang ajaib, apapun jenis kebutuhanku. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Jadi kalau kita bersukacita, kalau kita berbuat baik, kalau kita tidak mau khawatir, sebaliknya kita mau berdoa, menyatakan segala keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur, maka hasilnya apa? Hasilnya apa saudara? Filipi 4 ayat 7 katakan apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Yang keempat saudara, apa? Keputusan yang harus kita ambil tiap hari. Yang keempat adalah putuskan. Kita harus memutuskan untuk berpikir yang benar. Berpikir yang baik tiap hari. Katakan amin saudaraku. Ya otomatis dong kita harus hindari ya bacaan-bacaan yang negatif. Tayangan-tayangan, postingan-postingan yang negatif. Supaya kita pikirnya tetap positif. Filipi 4 ayat 8 katakan gini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji.
pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita harus memutuskan untuk berpikir pada hal-hal yang benar dan baik setiap hari. Saudara tahu, kehidupan kita itu bergerak. Kita tuh akan kemana rohani kita, kemana jasmani kita, kemana hubungan kita, kemana keuangan kita, kemana nasib kekal kita. Itu mengikuti arah dari pikiran kita. Yang ngerti katakan amin. Maksudnya begini, ya, kita harus mengetahui bahwa pikiran kita ini menentukan perasaan. Misalnya saudara hari ini perasaannya sedih atau susah ya, saudara, atau gini, sebel deh, sebel boleh nggak? Sebel lalu benci deh sama seseorang. Lagi kesel sama si A, sama anak, sama orang tua, sama pasangan saudara, benci, sebel, karena dia gini-gini perasaannya. Gimana rubah perasaan ini? Pikirin aja kebaikan dia. Pikirin aja dia pernah buat apa baik. Dia pernah nolong kita. Dia pernah gini. Katakan amin. Kalau setuju katakan amin. Jadi apa? Pikiran bisa mempengaruhi perasaan. Saudaraku, katakan amin saudaraku. Ini nih, kita harus jaga perasaan kita itu sukacita. Terus bersukacita, katakan amin saudara. Perasaannya adalah ada belas kasihan terus, mau berbuat baik terus. Ini jaga. Untuk jaga ini kita harus pikiran ini yang dijagain. Pikiran menentukan perasaan. Nah, perasaan kita ini menentukan apa, saudaraku? Perkataan dan tindakan. Nah, kita bisa makan hasil yang baik atau yang buruk dari perkataan dan perbuatan kita. Setuju katakan amin saudara. Jadi semuanya dimulai dari pikiran. Contoh, Rasul Petrus ini rasul dahsyat. Satu-satunya orang di luar Yesus, selain Yesus, yang bisa jalan di atas badai, di atas air. Saudara, gimana kok Petrus bisa jalan di atas air? Karena dia, saudara, fokus pikirannya ke Yesus. Ketika fokus pikirannya berubah, saudaraku, dia mulai rasakan, dia mulai mikir, ada angin ya, dia mikir ada angin nih. Waduh, ada ombak ya, tenggelam dia. Saudaraku, jadi kita lihat di sini pikiran, ya kan? Saya mau kasih tahu, kalau kita bisa aja berpikir panjang, pikir panjang, kita akan bisa menata hidup kita mulai hari ini. Katakan amin, saya ulangin, pikiran, karena pikiran kita menentukan arah kita. Kalau kita bisa pikir panjang, maka kita bisa menata hidup kita. Katakan amin saudara, baik secara keuangan, secara jasmani, secara hubungan, dan juga secara rohani. Tata, kalau kita bisa pikir panjang. Coba secara keuangan. Saya mau ngomong lagi contoh yang sering saya ucapkan. Jika kita bisa berpikir 10 tahun ke depan, anak kita butuh biaya untuk masuk universitas. Biaya masuk universitas, contoh yang gampang hitungannya adalah 120 juta. 10 tahun lagi kita butuh uang 120 juta untuk biaya masuk daripada anak kita yang mau kuliah. Jadi kalau kita pikir panjang 10 tahun, maka kita harus menyisihkan, saudaraku, setiap tahunnya berapa duit? 12 juta. Untuk bisa 120 juta 10 tahun. Sebulannya berapa? 1 juta. Seharinya berapa? 35.000 per hari. Jadi 35.000 harus sisihkan. 10 tahun saudara punya duit 120 juta untuk dibayar ke anak. Itu contoh pikirannya. Jadi keputusan kita hari ini akan menentukan masa depan kita. Putuskanlah untuk bersuka cita setiap hari. Putuskanlah untuk berbuat baik setiap hari. Putuskan untuk tidak mau khawatir tentang apapun juga. Putuskan untuk pikir yang benar dan yang baik. Dan putuskan untuk melakukan segala perintah Tuhan. Ya, Filipi 4 ayat 9. Putuskan yang kelima, untuk melakukan perintah Tuhan. Apa yang kamu telah pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu. Maka apa saudara? Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Apabila kita mengambil keputusan, berfokus pada Tuhan, memutuskan untuk melakukan firman Tuhan, apa yang terjadi? Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu.
apabila Allah damai sejahtera menyertai kamu, maka kamu memiliki apa? Kuasa. Untuk apa? Menginjak iblis di bawah telapak kakimu. Roma 16 ayat 20. Saran saya mau tutup. Gini saudara, kita harus melangkah maju, bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Ini adalah dimensi yang baru. Saudara, mari terus bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan. Saudara, kita lihat pertumbuhannya. Perempuan Sunem dari menjamu kepada membuat ruangan bagi Elia, kamar buat Elia. Lihat lagi sini, dari damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiranmu kepada Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudari berkati 5 keputusan tiap hari, ambil keputusan. Saya percaya saudara, secara tiba-tiba Tuhan akan datang. Secara mendadak Tuhan akan datang untuk menolong saudara. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Saya sudah selesai.